Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, tema kita di waktu subuh yang penuh berkah ini, ketika usiamu 40 tahun dan 60 tahun, insyaallah. Saya sebentar lagi 40, mungkin setahun 2 tahun insyaallah. Dan mungkin para jamaah juga sebentar lagi 40 tahun. Dan ada di antara kita juga yang mungkin sebentar lagi 60 tahun insyaallah. Fase kehidupan manusia disebutkan dalam Al-Quran dan Nas berbagai macam fase umur. Disebutkan 2 tahun, disebutkan 7 tahun, disebutkan 10 tahun, disebutkan 15 tahun, disebutkan 40 tahun, dan disebutkan 60 tahun. Fase kehidupan yang masing-masing ada hikmahnya, ada rahasianya. Yang sekarang kita bahas yang 40 tahun dan 60 tahun. Mengapa Allah sebutkan angka ini? Apa rahasianya? Ada hikmahnya. Ternyata tersimpan rahasia yang luar biasa. Ada hikmahnya angka ini. Dan setelah kita tinjau juga dari sisi psikologis dan medis, ternyata menyimpan rahasia dan ilmu yang mendalam. Usia 40 dan usia 60. Usia 40 tahun disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Dan tatkala seorang hamba mencapai usia matang, dewasa, asyuddah, keras diambil dari syiddah, al-hub, biji yang mengeras. Biji ditanam mengeras dulu, baru dia siap tumbuh. Sampai usia asyuddah, yaitu balagha arba'ina sanah, yaitu usia 40 tahun. Ya, usia berapa? 40 tahun. Dan di usia 40 tahun inilah tempat merenung, ya. Tempat mengevaluasi, tempat menaruh harapan, dan tempat berdoa. Dan dalam doa tersebut tersimpan hikmah yang sangat besar. Karenanya lanjutan ayatnya adalah qala, maka hamba tersebut akan berkata, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah aku anugerah, yaitu kemampuan bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku selama ini setelah berlalu usiaku 40 tahun. Wa ala walidayya, dan berikan kemampuan ini juga kepada kedua orang tuaku. Lanjutan doanya, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku. Kemudian lanjutannya lagi, inni tubtu ilaik. Sesungguhnya di usia 4 ini tobat ya Allah, cukup. Aku bertobat.
wa inni minal muslimin. Dan di usia ini aku benar-benar berserah diri. Muslimin aslama yuslimu islaman, artinya istislam. Aku istislam itu berserah diri, pasrah. Aku inni minal muslimin, sungguh aku akan di usia 40 tahun ini berserah diri, muslim. Aku pasrah dengan yang engkau tetapkan, aku ridho dengan yang engkau takdirkan, dan aku istislam. Aku patuh dan manut dengan segala yang engkau syariatkan. Sudah tidak ngeyel lagi, sudah tidak mencari pembenaran lagi, karena sudah usia 40 tahun. Para jamaah sekalian, dalam ayat ini tersimpan rahasia dan tafsir yang luar biasa. Kenapa 40 tahun? Belum ditinjau lagi dari sisi psikologis, sangat mendukung usia 40 tahun. Kita sebutkan juga, kita jelaskan nanti. Kita sebutkan dulu yang 60. 60 tahun ya. Di mana 60 tahun ini juga menyimpan rahasia, insyaallah. Usia 60 tahun disebutkan dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballagahu sittina sanah." Allah telah memberi uzur kepada seseorang yang Allah akhirkan usianya 60 tahun. Allah telah memberikan uzur kepada orang yang usianya telah mencapai 60 tahun. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani mensyarah hadis ini, wal ma'na annahu lam yabqa lahu i'tizar. Dan maknanya berarti setelah sampai usia 60 tahun, setelahnya ini lam yabqa lahu i'tizar, sudah tidak ada uzur lagi. Kalau usia 60 tahun ke bawah berarti ya, itu Allah akan beri uzur. Diberikan uzur mungkin masih ingin di dunia, mungkin masih ada keinginan di dunia yang belum tercapai ya. Mungkin masih ada angan-angan, masih ada target, mungkin masih ada program, mungkin masih melihat anak dan sebagainya. Allah kasih uzur terhadap berbagai macam kelalaian, berbagai macam penyimpangan dalam agama mungkin, berbagai ketamakan, berbagai hasrat, syahwat makan, syahwat wanita, syahwat jalan-jalan. Ya Allah beri uzur. Tapi setelah 60 ke atas, sudah tidak ada uzur lagi. Mengapa demikian? Karena Allah sudah ciptakan di atas 60 tahun hal-hal, segala sesuatu untuk memenuhi syahwat tersebut. Perlahan-lahan Allah kurangi, bahkan Allah hilangkan. Dengan otot yang mulai melemah, tulang yang mulai keropos, sendi yang mulai perlahan-lahan lepas mungkin, mata yang mulai rabun, lidah yang mulai atrofi dalam ilmu kedokteran, sudah mulai nggak ada rasa, ingatan yang sudah mulai lupa, demensia, Alzheimer dalam ilmu kedokteran. Jadi sarana fasilitas untuk menikmati syahwat dunia perlahan-lahan Allah cabut, bahkan hilang total. Tapi ketika di 60 tahun masih
orientasinya dunia. Bahkan tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. 60 ke atas masih benar-benar semakin ngincar dunia, akhirat hilang, maka lam yabqa lahu i'tidzar, sudah tidak ada uzur lagi. Dan dalam ilmu kedokteran pun mendukung, sangat mendukung hal ini. Nanti kita jelaskan. Ini mukadimah pembacaan dulu. Sampai-sampai ada ungkapan anekdot, ini mohon maaf ya. Jadi anekdotnya ini namanya anekdot bercanda ya. Mohon maaf, semoga saya harap jangan dimasukkan ke dalam hati. Anekdotnya, kalau sudah di atas 40 tahun kita siap-siap gitu ya. Ini dalam ilmu kedokteran ya. Di atas usia 40 tahun apalagi pola hidupnya kurang sehat gitu ya, nggak olahraga, nggak pernah puasa, intermittent fasting, nggak pernah ini. Ada anekdotnya ya, di atas 40 tahun kesehatan mulai menurun. Anekdotnya, nyender sedikit ngantuk, berdiri dikit pegel. Saya ulangi ya. Nyender dikit ngantuk, berdiri dikit pegel, duduk bersila dikit kesemutan, manis dikit diabetes, asin dikit darah tinggi, pedas dikit diare, asam dikit sakit perut, lemak dikit kolesterol, dingin dikit batuk-batuk. Ini anekdot kedokteran. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat penjelasan para ulama, kita kembali ke pembahasan 40 tahun dan 60 tahun dan kita jelaskan pelan-pelan. Usia 40 tahun kalau kita lihat tafsir para ulama terhadap ayat tadi. Tafsir terhadap ayat 40 tahun, angka yang disebutkan dalam Al-Quran, yang seharusnya menjadi perhatian bagi kita semua. Saya sebentar lagi, atau jemaah yang sudah baru saja melewati. Dan sebelumnya ketika berbicara sanah usia dalam bahasa Arab, patokannya adalah tahun Hijriyah. Sehingga kalau kita sebutkan usia 40 dalam Al-Quran, itu berarti usia 38 Masehi. Kalau kita sebutkan usia 60 dalam Hijriyah berarti 5657 mungkin 57 lah insya Allah. Itu berarti sudah 60, 57, 58 mungkin ya, pas usia pensiun ya, terbaru gitu ya, insya Allah. Kita lihat tafsir ulama, usia 40 ada apa ya, kenapa disebutkan? Imam Malik mengatakan, adraktu ahlal ilm bi baladina, ya, aku mendapati ulama di negeri ini, wahum yatlubuna dunya, mereka sibuk dengan aktivitas dunia, wa yukhalituna nas, dan mereka bergaul dengan manusia. Hatta ya'ti li ahadihim arba'una sanah, sampai ketika masuk usia 40 langsung berubah, ada orientasi yang berubah. Ya. Jadi ketika usia 40 ini menjadi momentum, menjadi checkpoint, menjadi titik muhasabah, evaluasi diri yang mendalam, berbeda dengan muhasabah, evaluasi yang lain dan sebagainya, insyaallah. Dan kita lihat tafsir ulama kata per kata ini luar biasa dari ayat tadi. Hatta idza balagha asyuddah,
Dan tatkala sudah mencapai usia syiddah kerasnya, diambil dari syiddatul hub, biji yang mengeras. Karena biji ya dia ketika ditanam dia mengeras dulu, baru dia ditembus dan tumbuh. Ini biji. Dan usia 40 maksudnya adalah syiddah di situ adalah usia yang sudah matang. Usia yang sudah bisa berpikir jernih. Usia yang tidak main perasaan lagi. Usia yang tidak terlalu banyak hal yang dipikirkan. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umur berapa diangkat menjadi Nabi? 40 tahun sesuai dengan ayat ini. 40 tahun diangkat menjadi Nabi, itu usia yang sangat matang. Berpikir jernih. Di usia 40 tahun, dan di usia inilah menjadi kenapa disebut 40 tahun di sini usia tepat untuk evaluasi yang mendalam dari perjalanan kehidupan. Perjalanan kehidupan yang panjang. Sudah 2/3 perjalanan hidup ditempuh. Ibaratnya kita melakukan perjalanan jauh. Perjalanan melewati jalan tol, perjalanan yang jauh, melelahkan. Kita mampir dulu ke rest area. Di rest area lihat bensin berapa, oh cukup. Di rest area istirahat, baring sebentar, makan, evaluasi perjalanan, tinggal 100 kilo. Tinggal ini. Ibaratnya usia 40 tahun adalah usia checkpoint. Tempat istirahat sejenak, evaluasi yang mendalam. Perjalanan yang panjang ini sudah melewati 2/3 perjalanan. Menuju ke kampung akhirat, kehidupan yang sesungguhnya. Sudah saatnya kita evaluasi. Bukan evaluasi sekedar duduk merenung, tapi usia mendalam. Mendalami hakikat kehidupan. Di usia 40 ini, evaluasi yang mendalam ya. Sudah sampai mana kita melangkah? Sudah sampai mana bekal? Apa yang kau cari di dunia ini? Ingin apa di dunia ini? Sebenarnya engkau sibuk cari uang, banting tulang, berkeringat, kemudian gontok-gontokan, kemudian di kantor ribut, di tempat kerja membuktikan eksistensi. Itu sebenarnya ngapain semuanya? Apa tujuannya sih kamu kumpulkan harta ini? Ya, di usia 40 tahun lihat rumah, lihat mobil, lihat tanah, ini sudah aku dapatkan. Di usia 40 tahun lihat koleksi tanah, ya ternyata ya, cuma dikoleksi ternyata ya. Di usia 40 tahun juga muhasabah. Sudah sampai mana bekal perjalanan menuju akhirat? Kampung abadi yang selama-lamanya, khalidan mukhalladan fiha abadah, kekal, dikekalkan dan selama-lamanya. Udah saatnya dievaluasi di usia 40 tahun. Kita bisnis, cari uang, eksistensi, menunjukkan kita hebat, menunjukkan kita ini buat apa semuanya sebenarnya? Ujian manusia, elu-elu. Ya, ini tujuannya apa sebenarnya? Apa yang kita cari? Bermanfaat gak tidak di akhirat? Dan sekiranya aku mati sekarang, apa yang aku tinggalkan? Rumah, mobil, tidak ada yang mengikut di kubur, yang tersisa hanya amal. Dan apa yang aku siapkan dalam persidangan akhirat nanti di depan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang aku jawab ketika di sidang? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Akan diajak bicara, tidak ada penerjemah.
Tidak ada yang menerjemah apa yang ketika Allah tanya gimana hartamu, di mana kamu dapat. Ketika ditanya tentang pendidikan anak, apa yang kau sudah lakukan, pendidikan anakmu, ditanya lagi istrimu, ya sudah apa yang kau ajarkan pada istrimu, ditanya semuanya. Kita baru siap belum dan sebagainya. Kita ubah orientasi tersebut di usia 40 tahun. Evaluasi. Udah saatnya. Usia 40 tahun usia yang matang. Dan luar biasanya para jamaah sekalian ya. Dalam ilmu psikologi ya, usia ini adalah benar usia yang matang. Kita tarik gak benang merah dengan ilmu kedokteran psikologi, ini benar usia ini usia matang. Mengapa demikian? Karena umumnya usia 40 tahun ini sudah punya pengalaman hidup. Di usia 40 tahun ini sudah berjumpa dengan berbagai macam jenis manusia. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang hipokrit, ada yang munafik, ada yang baik di depan, tusuk di belakang, ada yang memeluk tapi bacok dari belakang, ada yang memang tulus, ada yang ikhlas, ada yang begini dan sebagainya. Udah pengalaman hidup di 40 tahun ini telah bertemu dengan sekian macam manusia. Ada yang pura-pura bahagia, ada yang pura-pura senang, ada yang benar-benar sedih, ada yang susah. Ini usia 40 tahun udah ketemu semua. Berbagai macam cerita kehidupan dan ujungnya itu-itu aja. Ceritanya itu-itu aja dan ya berulang-ulang. Ya begitulah kehidupan dunia. Ya kisahnya sama, pelakunya yang berulang. Kisahnya sama lagi, pelakunya berulang. Sama gitu-gitu terus pokoknya. Dan itu usia 40 tahun. Kemudian juga secara psikologi di usia 40 tahun kenapa stabil, tenang, bisa berpikir jernih? Karena umumnya, ingat ya, umumnya di usia 40 tahun seseorang itu sudah memiliki kestabilan dalam ekonomi dan dunia. Dunianya mulai stabil. Kalau psikologi ngomongnya ya ekonomi. Rata-rata di usia 40 tahun itu secara ekonomi sudah mulai stabil. Ingat rata-rata ya, mayoritasnya. Nanti ada yang protes ya 40 tahun masih susah nih. Rata-rata 40 tahun sudah mulai stabil secara ekonomi. Mulai fokus, mulai bisa berpikir jernih. Artinya kita hidup di dunia ini yang paling kita khawatirkan kan masalah uang dan rezeki. Nggak bisa makan, nggak bisa punya rumah, nggak bisa punya kendaraan. Yang kita khawatirkan itu, yang kita cari, kita kerja berpeluh, kemudian kita gontok-gontokan, kita bersaing bisnis, bersaing ini kan ujung-ujungnya nyari uang. Ujung-ujungnya supaya kehidupan stabil, ekonomi bagus, mapan. Yang kita cari kan itu. Nah, kebanyakan di usia 40 tahun sudah mulai stabil. Coba kita lihat sekarang, buktikan. Yang udah 40 ya, terutama 40 ke atas. Rata-rata udah punya rumah belum? Udah punya rumah? Rata-rata udah punya rumah belum? Ya insya Allah udah punya rumah ya, 40 ke atas ya. Apalagi di Indonesia ya. Ya walaupun nyicil gitu ya. Kita doakan mudahan segera lunas. Udah punya rumah? Udah. Siap 40 ke atas sudah punya kendaraan belum? Udah punya kendaraan 40 ke atas. Insya Allah ya, tampang-tampang punya mobil semua depannya. Udah. Kemudian juga di usia 40 tahun, kalau kita lihat dari posisi yang bekerja di kantor, rata-rata kalau nggak kabid, kepala bidang,
kasih kepala sesi, bahkan ada yang udah jadi wakil manajer. Dari sisi pekerjaan, di usia 40 tahun rata-rata sudah stabil. Iya tidak? Udah stabil ya? Di kantor ya? Udah pegang posisi lah. Ya, di usia 40 tahun ya, sudah ada posisi insya Allah. Bukan yang seperti baru 20 ya, baru masih awal-awal, masih ini, masih nyari ini dan sebagainya. Dan dengan posisi seperti itu di kantor, sudah punya waktu luang. Sudah agak stabil, bahkan udah punya bawahan. Demikian juga yang bekerja di kepolisian, sudah posisi sudah tinggi, bahkan udah punya anak buah. Usia 40 tahun. Bukan staf muda lagi. 20, 30 yang kadang mungkin masih disuruh-suruh. Kadang mungkin masih lembur. Kadang mungkin masih cari tambahan untuk tambahan popok sama susu ya. Sudah bukan. 40 tahun sudah secara posisi kedudukan stabil. Di kantor, perusahaan dan sebagainya. Kemudian berbicara 40 tahun lagi, yang buat bisnis ya, di usia 40 tahun rata-rata bisnisnya stabil apa enggak? Stabil apa enggak? Kita doakan stabil ya, insya Allah. Rata-rata stabil saya ketemu. Ya tidak seperti baru 18, umur 20, ya masih motoran sana sini, ngambil barang ke sana, ngambil barang ke sini, puter sana, puter sini. Ya, di awal-awal umur 20 tahun masih apa? Masih membangun bisnis ya. Naik motor ke sana, ambil barang ke sini, terbang ke sana, begadang nyusun ini dan sebagainya. Enggak, 40 tahun rata-rata yang punya bisnis sudah stabil. Adalah pokoknya ya. Seperti itu ya. Sehingga dalam ilmu psikologi dibenarkan usia 40 tahun ini udahlah memang usia yang sudah stabil. Sudah stabil secara kejiwaan. Artinya tidak terlalu banyak yang dikhawatirkan dalam urusan dunia. Gaji jalan, bisnis sudah mulai stabil, ada bonus, ada apa. Tabungan di usia 40 tahun, coba tengok tabungan. Insyaallah ya. Tapi sekarang zaman udah berubah ya. Tadi malam kita udah bahas ya. Kalau lihat orang berhasil, punya bisnis, punya mobil, punya rumah, coba lihat kerja kerasnya plus cicilan-cicilannya. Tadi malam kita bahas ya. Zaman sekarang itu ya. Iya, kita kembali lagi ke rata-rata ya. Setidaknya usia 40 ini lebih stabil daripada usia 23, 30 yang masih berintis, masih butuh uang, masih kerja keras, masih apa. Dan saya pun ngerasakan dulu ya. Baru lulus jaga UGD, jaga malam, begadang dan sebagainya. Paginya praktek, ngajar dan sebagainya. Itu saya rasakan semuanya. Sekolah spesialis apalagi, Masya Allah. Ya, tidur di rumah sakit, nggak pulang-pulang. Ini dan sebagainya. Sekarang udah 40 ya, udah jadi kepala lab, udah punya ini dan Alhamdulillah, Insya Allah. Saya pun merasakan. Asalkan 20-30 tahunnya kerja keras gitu ya, insya Allah ya. Alhamdulillah para jemaah sekalian, ini secara umum. Nabi SAW juga demikian. Usia 40 tahun udah stabil, udah begini. Bukan 25 tahun usia beliau masih berdagang, pergi ke Syam dan sebagainya. 40 tahun sudah stabil, udah punya anak, udah tenang, udah menikah, ya udah stabil dan sebagainya. Anak sudah, istri sudah. Dan di usia itulah. Makanya ini rahasianya 40 tahun. Kenapa Allah sebut dalam Al-Quran? Kemudian lanjutan ayatnya, qala rabbi ausina. Dan di situ lanjutan ayatnya qala, di situ dia berdoa. Menunjukkan usia 40 tahun itulah usia muhasabah. Evaluasi yang mendalam.
Dan doanya ini luar biasa, cocok pas banget dengan keadaan 40 tahun itu. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini doa yang pertama. Ya Allah, anugerahkanlah, berikan kemampuan kepadaku. Kemampuan apa? Nyari uang, nyari rezeki, nyari jodoh? Enggak. Kemampuan apa? Kemampuan bersyukur. An ashkura ni'mat. Jadi di usia 40 tahun itu doanya yang utama malah doa kemampuan bersyukur. Bukan minta biasa deh, minta harta, minta jodoh yang baik, minta anak mungkinnya, minta apa dan sebagainya, tapi minta kemampuan bersyukur. Mengapa demikian? Karena tafsirnya begitu. Karena hampir semua esensi dan kebutuhan primer dunia sudah ada biasanya 40 tahun itu yang orang cari, dari rumah, mobil, punya anak, jabatan, pekerjaan dan sebagainya, itu rata-rata sudah ada. Bahkan sudah stabil. Kebutuhan pokok untuk hidup di dunia ini yang notabene-nya sementara itu sudah ada. Sehingga doanya adalah kemampuan bersyukur sekarang. Itu doa utamanya. Dan para ulama menjelaskan bersyukur itu ada dua aspek. Yang pertama adalah mengakui nikmat dari Allah, i'tiraf. Yang kedua adalah istimal nikmat, menggunakan nikmat tersebut ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini syukur ya. Jadi pertama i'tiraf, pengakuan. Yang kedua menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini hakikat syukur. Nah, kebanyakan kita baru sampai tahap pertama. Iya tidak? Kebanyakan kita baru sampai tahap pertama, termasuk saya nih. Mendapatkan nikmat, alhamdulillah ya Allah. Selesai habis itu. Kemudian dapat kenaikan gaji, naik pangkat, alhamdulillah ya Allah, syukur. Selesai. Bisnis berkembang, omset naik, cabang bertambah, alhamdulillah ya Allah, bersyukur. Selesai. Anak diterima di sekolah favorit, ya, diterima di mana begitu. Ada yang diterima ke Madinah, ada yang diterima di kedokteran mungkin ya. Alhamdulillah ya Allah, makasih banget. Selesai. Nah, ini belum masuk hakikat syukur. Karena hakikat syukur yang dimaksud ayat ini sampai tahap yang kedua, yaitu menggunakan syukur tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh misalnya, kalau kita jabatan naik, otomatis gaji naik, maka sumbangan naik. Ini syukur baru yang sempurna, syukur yang sempurna. Kita naik jabatan, bagaimana kita gunakan jabatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kita suruh bawahan kita ubah sistem, pokoknya jam istirahat, sholat semuanya. Kan bawahan manut semua tuh, sholat semuanya. Atau kita ubah sistem sebelumnya nggak ada istirahat, sholat. Kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga bisnis, buka warung makan. Ya, akhirnya alhamdulillah meresmikan cabang kedua. Jangan ya, bagus dia, alhamdulillah. Tapi kalau untuk menyempurnakan hakikat syukur, bagaimana setelah itu kalau kita sumbangkan sebagian makanan kita untuk misalnya ya ada program buka puasa Senin Kamis misalnya, ada masjid ya, masjid buka program buka puasa, ya udah untuk hari Seninnya dari warung saya aja, saya tanggung semua. Sebagai wujud syukur sudah bisa buka cabang yang kedua. Ya, bilang ke takmir masjid, ini ada program buka puasa Senin Kamis ya, yang Seninnya
Semuanya saya yang tanggung dari warung saya. Apalagi buka puasa gitu ya, semua yang dikasih makan ke dia pahalanya tuh. Satu masjid, ini bentuk syukur. Yang jadi tentara, TNI, naik pangkat, jadi ini itu digunakan itu. Yang punya kemampuan IT dan sebagainya itu digunakan buat video, buat apa dan sebagainya. Yang dia sudah punya program, udah punya ini. Yang sebelumnya itu mungkin dibayar, sekarang ya ada sebagian digratiskan. Berarti itu hakikat bersyukur yang dimaksud ayat ini. Bukan sekedar i'tiraf. Jadi kalau kita dan saya baru sampai i'tiraf doang. Baru sampai alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Selesai pasti ya. Jadi yang dimaksud ayat itu begitu. Di usia 40 tahun terlalu banyak. Rumah udah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Gaji jalan terus. Itu tapi semua digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba datang ke masjid, lihat apa yang perlu kita bantu. Datang ke panti asuhan, lihat apa yang perlu kita bantu. Datang ke rumah tahfiz, lihat apa yang bisa dibantu. Yang bisa dibantu, lihat mana yang santri yang pintar, berbakat. Tanya kepada ustadz di situ ya, asatizah, mana santri berbakat, santri yang pintar tapi secara ekonomi nggak mampu, anak yatim. Oh ini ada anak yatim, tapi dia semangat, hafalan bagus ya. Nanti anak yatim ini sampai dia sekolah saya yang tanggung. Yatim pintar sekolah, hafalan bagus ya, ditanggung. Ternyata jadi ulama besar, pahalanya balik ke dia. Itu bentuk bersyukur yang dimaksud ayat ini. Jadi intinya di usia 40 tahun ini kekhawatiran terhadap dunia itu harusnya udah nggak ada lagi. Kekhawatiran berlebihan terhadap dunia yang notabene-nya akan kita tinggal, itu harusnya kita kurangi. Dengan begitu ketamakan, egoisme itu akan berkurang pelan-pelan terhadap dunia. Rugbah, keinginan yang kuat terhadap dunia, rugbah syadidah, itu berkurang. Sudah saatnya kita kurangin pelan-pelan dan berganti orientasi. Berganti orientasi menuju akhirat. Ibaratnya di usia 40 tahun ini maksudnya, yang sebelumnya mungkin orientasi kita tuh dunia, yang mikirin rumah, mikirin mobil, bagaimana kita begini, baru saya tenang hidup gitu kan ya. Akhirnya mulailah mengubah orientasinya jadi orientasi akhirat. Orientasinya berubah gitu. Harusnya begitu sih 40. Dan 40 ini awalnya, sebelum nanti batas uzurnya 60. Karena sudah 60 nggak ada uzur kata Allah. Alias sangat susah berubah. 40 ini. Kemudian kita lanjutkan ayatnya. Azini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan juga kepada siapa? Kedua orang tuaku. Kepada kedua orang tuaku. Dan ini nyambung ya dengan hadis-hadis yang kita baca tadi. Kalau kita usia 40, usia kedua orang tua kita berapa kira-kira? Berapa? 60, 70. Jadi kalau kita 40, usia orang tua berapa? 60, 70. Saya masih punya ibu, ayah udah meninggal rahimahullah. Ibu saya udah 60.
Dan orang tua kita masuk ayat tadi, masuk hadis tadi yang kita bacakan, udah gak ada uzur. Dan ini nanti kita jelaskan. Sehingga kita perlu doakan orang tua kita dengan doa yang sama, yaitu kemampuan bersyukur juga. Jadi orang tua kita mendoakan sendiri plus didoakan anaknya, jadi double. Bahkan lebih penting lagi usia 60. Seolah-olah ayat ini mengatakan usia 60 itu lebih penting lagi bersyukur. Kita doakan, dia doakan sendiri. Jadi 60 harus doa. Lebih butuh lagi doa istilahnya, dan lebih butuh lagi penjelasan. Nanti kita bahas yang di usia 60. Kita lanjut lagi. Kemudian lanjutan ayatnya, wa aslih li fi dzurriyyati. Mohon maaf, wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha. Insyaallah ini mohon maaf ayatnya loncat tadi. Wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha. Dan doa selanjutnya adalah agar beramal soleh yang engkau ridhoi. Mengapa doanya demikian? Dan perhatikan, an a'mala sholihan tardha. Ingat, kita minta kepada Allah di usia 40 tahun punya kemampuan beramal, tapi ada tambahannya, tardha, yang engkau ridhoi. Maksudnya apa? Amal tersebut bukan asal-asalan, tapi amal yang engkau ridhoi. Berarti amal yang maksudnya Allah ridhoi, pertama amal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah. Yang kedua ikhlas. Itu amal yang engkau ridhoi. Artinya kita minta kemampuan beramal yang amal tersebut diterima sesuai dengan konsekuensi syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kita ikhlas kepada Allah. Yang kedua asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sesuai sunnah Rasul. Hadisnya mana, ayatnya mana, bukan amal yang kita buat-buat sendiri. Jadi kita minta kemampuan beramal yang benar, beramal yang sahih, yang ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah, sesuai penjelasan ulama dan contoh para sahabat. Jadi bukan amal-amal yang tidak ada dalilnya begitu. Kita minta. Karena sangat sayang usia 40, tinggal sepertiga perjalanan hidup, kemudian kita lakukan amal-amal yang kurang tepat, amal-amal yang jauh dari ajaran Nabi Rasulullah SAW, sia-sia. Justru bagaimana tinggal sepertiga perjalanan hidup ini kita cari amal yang mempercepat, amal double. Amal yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu amal-amal yang dia mudha'afah, yang sekali pahala double gitu. Kita cari usia ini, nabung yang banyak, tinggal sepertiga perjalanan kehidupan. Kemudian para jamaah juga ada yang bertanya, dari mana tahu sepertiga perjalanan kehidupan? Kok bisa sepertiga perjalanan kehidupan? Karena ini ada hadisnya para jamaah. Ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sitina wa sab'in wa afalla minhum ma yajuzu dzalika. Katanya Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang bisa melebihi. Artinya beliau sudah kasih tahu sendiri, umur umatku tuh 60-70. Memang ada yang 80-90, tapi qalil sedikit. Itu Nabi yang memberitakan, Allah yang menetapkan umur kita ini 60-70. Dan ini dibenarkan oleh ilmu kedokteran.
dibenarkan dalam ilmu medis. Coba kita lihat pengumuman wafat gitu ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di WhatsApp, di tua masjid. Sekarang di WhatsApp kebanyakan, telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, Alan bin Fulan. Usianya berapa? Kalau enggak 62, 63, 64, 67, 68, 69. Rata-rata segitu. Rata-rata segitu. Dan memang benar ada yang 70, ada yang 80, mungkin ada yang 90 ya, tapi jarang sekali ya. Ada yang 70, ada yang 80. Tapi kita juga kalau kita rata-ratakan dengan yang meninggal 15 tahun, kan ada yang wafat meninggal muda juga ya. Meninggal 20, meninggal 30, meninggal. Itu kalau dirata-ratakan ya rata-ratanya sesuai dengan hadis Nabi 60 70. Pas ini sahih beritanya ini. 60-an, sehingga tinggal sepertiga perjalanan hidup. Tinggal sepertiganya. Nah, makanya di sepertiga ini kita minta kemampuan amal yang tardoh, amal yang engkau ridhoi, benar, bukan asal-asal amarnya. Lalu bagaimana caranya? Caranya mau tidak mau kembali belajar agama. Maksudnya di usia 40 tahun tuh balik ke masjid, belajar agama lagi, buka buku-bukunya, cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, cara bayar zakat mal. Kadang-kadang ada sudah 40, 50, ditanya cara bayar zakat mal, nggak tahu. Bagaimana perhitungan zakat mal? Nggak tahu. Berarti selama ini bayar zakat mal apa enggak? Ya begitulah pokoknya lah. Apakah mobil ada zakatnya? Apakah rumah ada zakatnya? Apakah kebun ada zakatnya? Apakah ini zakatnya? Ditanya, nggak tahu. Berarti selama ini udah 40 tahun bayar zakat nggak? Ya begitulah pokoknya. Nah ini jadi evaluasi hidupnya. Jadi maksudnya amalan sholihan tardhah yang diridhoi itu maksudnya adalah yang sesuai dengan ilmunya. Makanya belajar, ngaji lagi, belajar agama lagi. Banyak ilmu yang belum kita pelajari. Kemudian kita lihat lanjutan ayatnya. Ini kita tambah 10 menit lagi ya. Nah, syuruh. Syuruhnya jam berapa? Sudah ya, insyaallah. Ya, setelah suruh kita tambah 10-15 menit ya, baru bisa sholat ya. Ada 10-15 menit waktu kita ini. Padahal materinya banyak nih. Kita lanjut. Wa aslih, ini kemudian apa lanjutan doanya? Lanjutan doanya adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Ini juga bagus penjelasannya. Kemudian baru kita doakan siapa? Doakan anak kita. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki anakku ini supaya dia jadi muslih. Allah di situ digunakan kata aslih. Karena berbeda muslih sama muhsin. Ahsana yusinu ihsanan dengan aslaha yuslihu islahan itu beda. Beda. Kalau ahsan, ya muhsin itu berarti berbuat baik. Secara bahasa itu memperbaiki diri sendiri. Memperbaiki diri sendiri. Tapi kalau muslih memperbaiki diri dan orang lain. Perbaiki diri dan muslih. Ini secara bahasa. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki anak keturunan. Ketika kita usia 40 tahun, kira-kira usia anak berapa nih? Berapa jemaah? Kita 40 tahun, anak berapa? Ya, ada yang bilang 20 ya. Mungkin nikahnya 18. Ada yang berapa lagi jemaah usianya sekarang? Anak? Iya, 15. Mungkin nikahnya berapa? 25. Ya, 15 20 ya. Rata-rata anaknya sekarang ya usianya.
Kira-kira usia 15-20 itu usia apa? Usia apa? Iya, usia balik. Usia balik. Usia balik berarti usia di mana dia sudah mulai dicatat amalnya. Sudah mulai dicatat. Udah mulai bertanggung jawab terhadap diri sendiri usia balik. Makanya kita doakan. Ya Allah, maksud ayat ini begini, ya Allah, anak-anakku ini sudah mulai balik, sudah mulai dicatat amal dosanya, sudah mulai bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, aku udah mulai lepas. Itu maksud ayat itu. Udah lepas tanggung jawab, Bu. Karena udah akan balik, lepas kita. Sudah ditanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dia udah mulai dicatat amalnya itu. Itu mulai disidang sama Allah, udah mulai catat. Itu maksud ayat ini. Anakku sudah mulai akhir balik. Tolong perbaiki ya Allah. Tolong dia dibimbing, tolong dikasih hidayah anakku. Ini kan itu maksud ayat itu begitu. Berbeda dengan kita mungkin usia 20, 30, anak-anak masih kecil-kecil, masih imut-imut, masih apa. Artinya di usia 40 tahun ini sudah mulai memikirkan anak-anak, sudah mulai khawatir dengan anak-anak, sudah mulai anak-anak kita berkembang, dewasa, terpengaruh lingkungan, terpengaruh teman, sudah mulai terpapar dengan hal-hal negatif, terpapar dengan hal-hal yang bisa mengkhawatirkan. Disitulah butuh doa kita. Sudah mulai itu rahasia ayat ini. Sudah butuh doa, karena sudah balik. Sudah mulai khawatir kita dengan anak ini, aduh, jangan nanti begini. Saya juga begitu, anak saya udah akhir balik. Udah mulai kita pikirkan ini, ya Allah, dia udah mulai dicatat sama Allah nih. Udah mulai tanggung jawab. Kalau salah dia bahaya, anakku. Kalau dia begini bahaya, dia pergaulan begini, dia nggak sholat, dia nggak pikirin agama, dia nggak mau kerja, dia mau bermalas-malasan. Kita pikirin dia mulai menata masa depan. Makanya kita minta sama Allah di usia 40, perbaiki anak keturunan itu. Berbeda dengan 20, 30, kita belum terlalu khawatir dengan anak-anak kita yang masih 5 tahun, 2 tahun, belum terlalu khawatir. Apalagi masih bayi, masih 7 tahun, belum terlalu khawatir kita sama anak-anak. Masih imut-imutnya, masih senang main-main, belum ada kekhawatiran. Tapi usia 40 tahun, kalau kita benar-benar evaluasi, kita doakan anak kita. Ini rahasia doa ini. Kemudian lanjutan doanya, ini tubtu ilaik. Nah, di usia 40 tahun lah ya Allah, tobat ya Allah. Tobat ya. 40 tahun ini tobat. Mungkin yang sebelumnya ya nggak pernah kepikiran sama dunia gitu ya, nggak pernah kepikiran sama akhirat, sekarang ubah orientasi. Dan kita gunakan kata-kata orientasi itu maksudnya orientasi akhirat ya, bukan artinya tinggalin dunia nih, ini kurang tepat ini. Kurang tepat ya, maksudnya tiba-tiba nggak cari uang lagi, pengennya uzlah saja, menyendiri, saya pengennya baca Quran saja, bukan gitu. Yang diubah orientasi akhirat. Cari uang tetap, tapi orientasi akhiratnya ini yang berubah. Tetap cari uang, tetap cari rezeki, tetap meniti karir, tetap mengembangkan bisnis, orientasinya berubah. Itu maksudnya. Dan usia 40 ini disebutkan, ini tubtu ilaik ya Allah, tobat sekarang ya Allah. Tobat. Ibaratnya apa? Maksudnya ngomong lagi, ya Allah, saya udah ngerasain semua dunia ya Allah, jalan-jalan begini, makan yang enak apa, sudah semuanya Allah. Apalagi yang dulu masanya kelam. Ya Allah, sudah semuanya, clubbing sudah ya Allah, cewek udah, mainin ini sudah, begini sudah ya Allah, udah semua. Dan rasanya gitu-gitu aja. Sekarang tobat ibaratnya, begitu maksudnya. Tobat. Usia 40. Kembali sama Allah.
Mengingat tadi sepertiga perjalanan kita ninggalin, tobat insya Allah. Dan lanjutan ayatnya bagus penutupnya, wa inni minal muslimin tadi. Dan persaksikan ya Allah, sekarang aku ini termasuk orang-orang yang muslim. Dan itulah bagusnya kalau kita baca tafsir ya. Maksudnya adalah istisqa. Muslimin di sini bukan artinya ya Allah saya muslim lagi gitu ya. Bukan. Yang baca udah muslim. Ya. Kan ayatnya wa inni minal muslimin gitu kan ya. Terjemah terlebihnya ya Allah persaksikan juga bahwasanya aku ini sekarang muslim. Ya memang udah muslim. Tapi maksudnya di situ adalah istislam. Karena salah satu makna Islam adalah istislam. Lillahi wa yardha gitu. Dan makna dari istislam itu adalah patuh dan tidak ngeyel. Ya. Patuh dan tidak ngeyel, makna istislam. Artinya apa? Mungkin dulu sebelum di bawah 40 tahun sebelum di bawah 40 tahun kita banyak ngeyelnya. Ngeyel, anit, keras kepala mungkin kita. Contoh misalnya ya. Contoh ngeyelnya kita ya. Ketika dapat nasihat disuruh sholat duha. Ya sholat duha lah. Mana sempat sholat duha, lagi sibuk karir, sibuk ini masih jadi bawahan gini-gini ya oke lah. Masih ada bahan ngeyelnya masih ada. Ketika baca ayat tatajafa junubuhum anil madaji, ya jauh tempat tidurnya dari jauh ya, jauh lambungnya dari tempat tidur, suruh sholat malam gitu ya. Boro-boro sholat malam kita lembur terus ini capek ya, pergi gelap pulang gelap capek ya. Bagaimana bisa popok mahal, susu mahal? Gimana sholat malam? Ada bahan ngeyel gitu ya. Ada nggak bahan ngeyel? Ada. Uang sekolah mahal, ngeyel. Disitu juga disebut juga thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Nuntut ilmu, belajar, ngaji. Boro-boro saya Sabtu Ahad lembur. Ya kita kan masih muda, pengen juga nikmatin dunia lah, pengen jalan-jalan, happy, healing, staycation sama keluarga, pengen lah. Bahan ngeyel masih ada nggak bahan ngeyel? Masih ada bahan ngeyel kita. Bahan ngeyel masih ada. Anit masih ada. Ya. Muncul ayat suruh memperbaiki baca Al-Quran, waratilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil ya, coba perbaiki bacaan, ikut tahsin, perbaiki makharijul huruf. Ya Allah, boro-boro di situ ini pelajaran yang sulit nih, lanjut S2. Tugas banyak, PR, tugas tesis, konsultasi, boro-boro disuruh ikut lagi kursus bahasa kursus tahsin, kursus ini ikut daurah tahsin, makharijul huruf, sibuk. Masih ada bahannya ya? Masih ada dulu. Jadi ibaratnya di bawah 40 tahun tuh bahan ngeyel untuk menolak syariat Allah, untuk males ya, bukan menolak ya, males mengerjakan syariat Allah itu masih ada bahan ngeyelnya. Popok mahal, susu mahal, kita bangun karir lah. Ini 20-30 masih niti karir, masih kerja keras, membuktikan kepada atasan saya ini layak jadi manajer. Kan bahan ngeyelnya masih ada. Tapi di usia 40 tahun, setelah tadi udah punya rumah, udah punya mobil, bisnis stabil, udah jadi general manager, punya bawahan, ada waktu luang dan sebagainya. Nah, ini udah nggak ada alasan ngeyel lagi. Inilah yang disebut inni minal muslimin, ya Allah aku patuh sekarang. Ya engkau suruh sholat duha, aku sholat duha ya Allah. Engkau suruh ngaji, aku ngaji. Engkau suruh datang majelis ilmu, aku datang. Ya, engkau suruh sedekah, aku sedekah. Dulu ngeyel mungkin, Allah disuruh sedekah nyari uang aja susah. Sekarang udah nggak ngeyel lagi ya. Insya Allah ya Allah sekarang aku istisna. Berserah diri, pasrah sesuai dengan apa yang engkau tetapkan dalam syariat ini. Manut ya Allah sekarang. Itu maksudnya wa inni minal muslimin di usia 40 tahun.
Dan itu tafsir ayat tadi yang luar biasa, sesuai dengan kondisi keadaan kita dan baik dalam sisi psikologis juga. Para jemaah, untuk kita udah habis, kita bahas sedikit aja yang 60 tadi, insyaallah. Yang 60 maksud dari lam yabqalahu i'tizar. Tidak ada uzur lagi. Jadi kalau sudah 60 ke atas itu Allah nggak kasih uzur maksudnya. Artinya apa? Setelah 40 tahun dikasih nikmat, ditambah lagi dia kerja terusnya, di usia 60 tahun itu ya, Allah tidak kasih uzur, maksudnya ini benar-benar keterlaluannya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku muslim, orang ngaku muslim, di usia 60 tahun benar-benar nggak ada orientasi akhirat, tidak kepikiran akhirat sama sekali, nggak kepikiran kubur, nggak kepikiran mati, ini nggak ada uzur maksudnya Allah gitu. Ini udah keterlaluan maksudnya. Lam yabqalahu i'tizar, udah tidak ada uzur lagi. Artinya apa? Itu keterlaluan pakai banget. Usia 60 tahun nggak tergerak sedikit pun, nggak ada orientasi akhirat sama sekali, justru makin menjadi tua-tua keladi, makin buka bisnis sana sini, makin bercampur dalam dunia politik, hiruk pikuk politik, sikut sana sikut sini. Ya, udah 60 tahun, makin ikut, ya bisnis makin bersaing sama yang muda, sikut-sikutan sama yang muda. Usia 60 tahun, artinya benar-benar tidak ada orientasi akhirat, nggak kepikiran Allah, nggak kepikiran kubur. Ini benar-benar keterlaluan, udah nggak ada uzur. Maksudnya sangat sulit dia dapat hidayah dari Allah untuk kembali ke agama. Itu maksud hadis tadi. Dan di usia 60 tahun itu Allah mulai cabut berbagai macam kenikmatan, berbagai macam fasilitas untuk menikmati dunia. Saya ulangi ya, di usia 60 tahun tuh Allah, jangan 60 tahun, dari ilmu kedokteran 40 tahun. Coba aja para jemaah sekalian, 60 tahun itu udah mulai, tadi ya, saya baca tadi ya, udah mulai bonyok sakit, nggak bisa duduk lama, sudah mulai ini, udah mulai kurangin makan gula, udah mulai kurangin makan asam, makan gini, ya nggak, udah 40 tahun. Ya, udah nggak kuat, nyetir lama udah nggak kuat, sudah mulai ini, ya olahraga dikit sakit, 40 tahun, apalagi 60 tahun gitu loh. Di mana 60 tahun ini Allah mulai mencabut secara perlahan-lahan kemampuan fasilitasi menikmati dunia. Dicabut sama Allah pelan-pelan. Seolah-olah Allah mempersiapkan pelan-pelan orang ini bagaimana. Seolah-olah dari Allah tuh, saya cabut semuanya supaya kamu sadar ntar lagi kamu meninggalkan dunia begitu. Tapi kok nggak sadar. Kayak gitu. Dan dalam ilmu medis dibenarkan juga. Coba lihat 60 tahun sudah mulai kena namanya osteoartritis jenu. Ini bahasa kedokterannya, belin dikit nggak apa-apa ya. Udah mulai kena bahasa awamnya lututnya sakit ya. Ada yang lututnya sakit? Ada. Saatnya nggak kuat. Oh baca katanya malah itu sama. Ya atau bahasanya udah kocak dikit lah lutut ya. Pas gini-gini loh kok kocak gitu ya. Olinya udah habis. Kocak gitu ya. Ya. Baca ya, gak kuat kayak dulu lagi ya. Cak digini-giniin baca. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya maksudnya Allah itu supaya kamu tuh gak usah jalan-jalan di kemana. Usia 60 tuh udah bukan healing jalan-jalan ke Hawaii kemana gitulah ya. Ke jalan-jalan ke sini udah. Artinya jalan-jalannya gak usah jauh, jalannya yang deket aja. Kemana? Kemana? Iya, masjid sebelah rumah gitu maksudnya. Itu supaya gak jauh-jauh jalan itu sudah Allah atur tuh. Demikian juga usia 60 kan ini lidah udah mulai apa nih? Kalau bahasa kedokteran itu sel-selnya atrofi, udah mulai habis. Jadi apapun rasanya sama gitu. Coba aja usia 60, coba tuh suruh makan. Suruh makan macam-macam itu. Iya. Ya masih gitu ya. Udah. 60 tahun udah lidah udah ini nggak bisa kemanisan, kepedesan apa nggak bisa udah. Lidah udah kayak ini. Sebagian lagi 60 tahun gigi udah lepas. Ya, udah lepas sebagian, udah mulai goyang, udah gak kuat lagi nyate di mana apa gitu ya, ke Lombok makan bebalung keras, enggak ya lembut itu, nggak kuat lagi,
Ya, udah nggak boleh makan. Terus gitu makan ya lepas daging plus gigi. Kan itu ya. Udah nggak bisa lagi 60 udah. Udah diatur sama Allah gitu ya. Ya. Apalagi itu kan supaya 60 tahun kan ada namanya penyakit Alzheimer, udah mulai lupa ya. Udah mulai lupa nama-nama orang, nama ini, nama udah apa ya, mulai lemot gitu kan. Mulai begitu kan supaya Allah atur supaya dia mulai melupakan dunia. Ya, udah perlahan lupa nama ini, lemot dan sebagainya. Demikian juga mata ini. 60 tahun udah mulai mudar kan ya, atau dalam kedokteran tuh maksudnya dalam kedokteran dia mulai ini ya. Mulai katarak ya. Tahap katarak ya, mulai rabun ya. Katarak namanya. Itu kan supaya dia perlahan-lahan Allah tutup matanya supaya tidak lagi melihat keindahan dunia. Seperti itu. Ya. Demikian juga laki-laki udah mulai kemampuan syahwat mulai menurun gitu ya. Dan sebagainya. Seperti itu. Allah sudah secara medis sudah mulai testosteron sudah mulai menurun, kemampuan dan sebagainya. Maksudnya begini maksudnya. Jadi Allah sudah atur kemampuan untuk menikmati dunia udah dikurangi, bahkan ada yang dicabut. Tapi kok dalam keadaan begitu pasti ngincer dunia juga ya. Bahkan lebih dasar daripada yang muda. Nah ini kan sudah lam yabqalahu itizar, maksudnya ini udah gak ada uzur lagi katanya Allah. Ya tunggu aja sebentar. Dicabut sama malaikat maut. Tunggu aja, kan keterlaluan jadi hamba nih. Ente itu hamba. Ya, budaknya Allah kan ya, hamba ya, abdun. Jadi budak kok macam-macam gitu kan. Maksudnya begitu, maksudnya keterlaluan banget dah ini. Ya, dan saya punya orang kenalan mengaku muslim, di usianya udah 60 70 muslim, tapi nggak pakai jilbab sampai sekarang. Saya ketemunya. Dia bilang dia muslim kok, sholat. Dia apa sholat, assalamualaikum, alhamdulillah. Sampai sekarang 65, 67 nggak pakai jilbab. Ini kan sebenarnya uzurnya apa? Nggak pakai jilbab gitu kan? Oke lah yang 60, ya kan yang 20, 30 masih random bahasanya tuh dia pengen namanya perempuan kan ya. Masih pengen ya gila pujian, belayan. Apalagi yang jablay jarang dibelai gitu kan. Ya namanya perempuan memang gitu. Dia tabiatnya pengen dipuji, pengen memperlihatkan kecantikan, kemolekan dan sebagainya. Wah kadang-kadang meskipun pakai cadarnya yang bagaimana gitu lah ya. Cadar butterfly, big fly. Ya masih ada unsur-unsur seperti itu apa ya tabiat perempuan begitu ya. Yang pengen yang apa bagus lah cantik, pengen menampilkan ke dunia saya ini cantik apa itu tabiat itu kan. Tapi kalau sudah 65, 67 gitu ya. Apa yang ditampilkan itu uzurnya apa lagi itu loh. Uzurnya supaya dia tidak jilbab itu apa gitu. Ini kan bahasanya. Kita aja yang insya Allah ini keterlaluan banget ini. Apalagi Rob semesta alam. Yang ciptakan yang notabene dia budak harus patuh sama Rob semesta alam. Ya ini mohon maaf bawahan aja begini-begini sematasan gila. Siapa manut pak gitu ya. Itu bawahan apalagi budak gitu loh. Manut lah sama Rob. Jangannya yang muslimin lah dari istilah gitu. Dan ini maksud dari ayat 60 tahun itu gak ada usur lagi. Kalau benar-benar sudah tidak ada orientasi. Udah umur 60. Ini 60 ya. Udah pensiun. Gak ada kerjaan, gak ada apa. Gak ke masjid. Oh ini kan aduh gimana ya. Ya nah tadi katanya. Kita aja pikir pak ini gitu loh. 60 tahun. Gak pernah ke masjid sama sekali. Kan udah gak ada kerjaan. Sudah pensiun. Apalagi yang dipikir coba. Laki-laki ini 60 tahun ini anak sudah mulai sukses. Sudah mulai ini. Sudah mulai pakan, sudah mulai cucu. Udah apa. Rumah udah ada. Mobil udah ada. Udah ada semua. Bahkan rumah bisa jadi 2. Punya villa lagi. Mobil udah banyak. Udah begini lagi. Udah pensiun. 60 udah 60. Nggak pernah ke masjid sama sekali. Wah ini kan. Waduh kalau saya sih aku keterlaluan memang dan. Sudah dikasih macam-macam sama Allah. Ya ibaratnya begini kita teman kerja nih. Saya punya teman kerja. Disayang sama bos. Ya dikasih macam-macam begini-gini sama bos. Tapi dia tuh sama bosnya enggak. Ini kan kita kan. Lo itu kelola banget sih. Bosnya udah baik banget sama lo kayak begini gitu loh. Nah kan kita kayak gitu luar biasa ini. 60 tahun gak pernah ke masjid sama sekali.
Nah, kan kita khawatir masuk dari hadis tadi, lam yaqulahu itidha. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lolos banget waktu kita cukup sampai di sini. Dan di sini ada hadiah, Masya Allah ya. Waduh, mau buka sesi tanya jawab, kita udah lolos dari jemaahnya. Ya, ini udah mungkin karena materinya kepanjangan ini ya. Kita tidak ada tanya jawab yang materi udah terbit banget ini. Dan ini saya mau ngasih hadiah buku nih. Nanti Kang Badri ini tolong dibantu ya. Ini saya kasih hadiah buku, ada buku ya. Pertanyaannya siapa yang mau buku ini? 1, 2, 3 ya udah. Ini cara cepat bagi buku. 1 ya. Boleh. Ya, yang itu Pak silakan Pak Ibu. Ini waktunya mepet soalnya. Ya, silakan. DP. Ini rencananya ya bagi yang bertanya rencananya ya. Tapi kita nggak ada sesi tanya jawab. Jadi ini cara cepat bagi buku tadi ya. Tadi kita menerapkan kaidah ya, man sabaqa ilal mubahat bahwa bida. Bahwa haqqu biha, barang siapa yang lebih dulu dalam hal mubah dia yang mendapatkan gitu. Tadi contoh praktek kaidah. Baik para jamaah sekalian, kita akhir sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.